Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Tampaknya mendengar suara batin kepala naga ahli pemadam kebakaran, Fang Yuan terus mengejek dengan lebih intens, bagus, tatapan ini, suasana hati ini, kemarahan ini, hanya seperti ini kamu bisa mengeluarkan semua kekuatanmu untuk melawanku. Hanya lawan seperti itu yang bisa membuatku merasa tertarik. Ingat, Anda harus menggunakan semua kekuatan Anda, jika tidak, Anda akan menjadi aib Myriad Dragon Dog. Hahaha. Fang Yuan berbicara dengan arogansi sambil menunjuk ke arah kepala naga ahli pemadam kebakaran. Sekaligus, semua Master Gu tidak bisa berkata-kata. Bukankah ini terlalu sombong? Anggota Myriad Dragon Dog mengertakkan gigi. Mereka sombong, tetapi Fang Yuan bahkan lebih sombong. Kepala naga ahli pemadam kebakaran gemetar karena marah, menatap Fang Yuan dengan kemarahan sedemikian rupa sehingga api sepertinya menyembur keluar. Tidak seperti imajinasi orang luar, Fang Yuan memiliki sikap berani di permukaan, tetapi di dalam, dia sangat waspada. Berbeda dengan informasi di dunia luar, kultivasi utama kepala naga pembuat kebakaran ini sebenarnya bukan jalur penyempurnaan tetapi jalur api. Kembali ketika dia berada di Myriad Dragon Dog, dia adalah Gu Master jalur penyempurnaan. Dan dia juga memang diusir dari sekte, tetapi karena pertemuan kebetulan, dia memperoleh jalur api tertentu warisan Gu Immortal. Setelah dia menjadi jalur api Gu Immortal, dia mencoba memasuki Myriad Dragon Dog lagi. Myriad Dragon Dog secara alami tidak akan melepaskan Gu Immortal dan sebenarnya diam-diam sudah membawanya masuk. Hanya saja kebetulan sudah waktunya untuk konvensi jalur penyempurnaan, dan melihat pencapaian jalur penyempurnaannya adalah tingkat Grandmaster, mereka buru-buru membuatnya bergabung dengan kompetisi untuk mencoba merebut posisi teratas dan mendapatkan lebih banyak manfaat bagi sekte. Tingkat pencapaian jalur penyempurnaan kepala naga pembakar ini di atas saya, di kehidupan saya sebelumnya, dia berada di peringkat kedua dari konvensi ini, Grandmaster jalur penyempurnaan tidak dapat dianggap enteng. Terutama selama penyempurnaan Gu di ronde ke-10, dia secara mengesankan menekan 3 Grandmaster semu di tempat. Musuh seperti itu harus dikalahkan lebih awal. Jika saya melepaskan kesempatan ini, menurut ingatan kehidupan saya sebelumnya, hampir tidak akan ada kesempatan untuk menekannya. Kepala naga ahli pemadam kebakaran adalah Gu Immortal, tetapi dia tidak mengungkapkannya, malah menyamar sebagai manusia. Dia secara alami tidak bisa menyembunyikan kultivasi Gu Immortalnya dari Gu Immortal lainnya, tetapi tidak apa-apa bagi mereka untuk mengetahuinya, tidak ada yang akan mengekspos ini. Mempertahankan misteri mereka membantu Gu Immortals untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Ada juga alasan lain, secara kebetulan, jika mereka kalah dari manusia di konvensi jalan pemurnian, itu akan terlalu memalukan. Mengapa Gu Immortals kalah dari manusia? Sebenarnya ada banyak kasus manusia yang mengalahkan Gu Immortals di konvensi jalur penyempurnaan. Penyempurnaan Gu tidak seperti berkelahi atau membunuh, itu murni teknis. Alasan terpenting adalah bahwa Immortal Gu unik dan sangat sulit untuk berhasil disempurnakan. Tanpa Immortal Gu sebagai tolok ukur, persaingan antara Gu Immortal dan manusia bergantung pada pemurnian manusia Gu. Setiap orang bisa menyempurnakan Gu Fana, dan sebagian besar, itu tidak dapat mewujudkan kesenjangan antara abadi dan Fana. Jadi, biasanya, semua Gu Immortal akan menyembunyikan identitas mereka saat berpartisipasi dalam konvensi jalur penyempurnaan. Mulai. Fang Yuan mendesak tetua sekte pengusir iblis. Mulailah dengan cepat. Kepala naga pembuat pemadam kebakaran berteriak, dia sudah tidak sabar untuk menghancurkan Fang Yuan yang merajalela ini. Tetua sekte pengusir iblis menahan tekanan dari keduanya, dan berkata dengan tegas dengan gigi terkatup, ini belum waktunya, kompetisi tidak bisa dimulai. Masih ada 3 napas waktu tersisa, 3, 2, 1, oke, aktifkan formasi Gu isolasi, tutup pintu masuk venue, lepaskan tugasnya. Dalam 7 putaran konvensi jalur penyempurnaan sebelumnya, karena terlalu banyak peserta, mereka hanya bisa membiarkan peserta mengikuti tes secara bergiliran. Sekarang, pada babak ke-8, jumlah peserta telah sangat berkurang. Setiap tempat tes hanya mengadakan kompetisi sekali,
Gu Master yang melewatkan kesempatan ini akan dianggap secara sukarela menyerah. Cacing Gu yang berisi tugas juga sangat spesifik. Jalur informasi peringkat 5 Gu Fana ini adalah metode pengadilan surgawi, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menyimpan rahasia. Tugas-tugas itu tidak disimpan di dalam, tetapi dikendalikan oleh pengadilan surgawi. Begitu kompetisi akan dimulai, tugas sebenarnya akan ditransmisikan. Semua orang, di dalam dan di luar panggung, menjadi diam ketika tugas itu dirilis. Mereka menahan napas saat mereka memusatkan pandangan mereka pada tugas itu sangat sunyi sehingga bahkan pin jatuh bisa terdengar. Tugas ke-8, sempurnakan Gu tetap diam, cacing Gu jalur suara peringkat 5. Peserta yang berhasil menyempurnakannya terlebih dahulu akan menjadi pemenang dan dapat melaju ke babak berikutnya. Master Gu yang tersisa akan tersingkir. Bahan yang disediakan adalah rumput jiwa abadi, batu khawatir, Gu apatis peringkat 4, Gu mulut 6 peringkat 3, Gu mulut jeram peringkat 4. Dan tes tidak mengizinkan penggunaan bahan lain. Resep Gu yang disediakan adalah 6 resep Gu diam yang berbeda, 3 resep Gu apatis yang berbeda dan 1 resep Gu kolusi. Semua orang mengerutkan kening. Kesulitan tugas ini dapat dianggap sekitar 10 kali lebih tinggi dari putaran ke-7. Tidak hanya ada 10 resep Gu yang berbeda, itu juga menuntut mata yang tajam, sehingga Master Gu dapat memilih yang paling cocok untuk diri mereka sendiri. Selain itu, bahan yang disediakan terbatas dan tidak memungkinkan Master Gu untuk menggunakan bahan yang mereka bawa. Selain itu, bahan-bahan ini tidak dapat memenuhi persyaratan 1 resep Gu. Ini berarti bahwa Master Gu perlu membalik menyempurnakan apatis Gu, mulut yang diredam Gu atau menenggelamkan Gu untuk mendapatkan lebih banyak bahan penyempurnaan. Mereka harus menggunakan bahan-bahan ini untuk akhirnya menyempurnakan jalur suara peringkat 5, tetap diam Gu. Metode lain adalah bagi Master Gu yang berpartisipasi untuk menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk merangkum resep Gu ini dan memperbaikinya, menyimpulkan resep Gu yang memenuhi persyaratan menggunakan bahan yang disediakan sebagai dasarnya. Namun, di antara kedua metode ini, yang pertama secara alami adalah yang paling berharga dan efektif. Metode kedua membutuhkan pencapaian jalan kebijaksanaan yang sangat tinggi, dan pada tahap ini, jarang melihat Gu Master yang juga memiliki pencapaian jalan kebijaksanaan yang mendalam. Lebih penting lagi, tes ini membutuhkan waktu untuk dipertimbangkan. Hanya yang pertama yang berhasil menyempurnakan Gu yang bisa menjadi pemenang, sementara sisanya tersingkir. Tekanan mentalnya tinggi. Dan selama langkah-langkah terakhir, kemungkinan besar ada orang-orang yang tidak dapat menahan tekanan mental, membuat kesalahan dan gagal. Kepala naga ahli pemadam kebakaran hampir batuk darah ketika dia melihat tugas itu. Tugas buruk macam apa ini? Kepala naga ahli pemadam kebakaran hampir mengutuk dengan keras. Dia sebenarnya adalah Gu Immortal jalur api, dan paling mahir dalam memurnikan cacing Gu jalur api. Cacing Gu jalur suara ini jelas tidak termasuk dalam jangkauan kemahirannya, terlebih lagi, beberapa bahan penyempurnaan penting tidak dapat ditangani dengan teknik penyempurnaan api. Ini canggung. Fang Yuan telah merajalela meminta kepala naga pandai pemadam kebakaran untuk menggunakan gerakan pembunuh penyempurnaan Gu terkuatnya, api dewa gila yang menyala-nyala. Kepala naga ahli pemadam kebakaran sangat marah dan juga berencana menggunakan gerakan pembunuh ini untuk mempermalukan Fang Yuan sepenuhnya. Namun dengan tugas seperti itu, untuk apa kepala naga pandai pemadam kebakaran menggunakan api dewa gila yang menyala-nyala? Menggunakan api untuk membakar udara. Tugas ini sangat bertentangan dengan kepala naga tukang pemadam kebakaran. Secara relatif, dari seluruh pencapaian penyempurnaan Gu-nya, dia hanya bisa menampilkan 80%. Bahkan jika dia adalah Gu Immortal, mereka juga memiliki area di mana mereka mahir dan yang tidak. Tugas ini kebetulan menjadi aspek yang paling tidak terampil di mana kepala naga pandai pemadam kebakaran. Secara alami, pencapaian Grandmaster jalur penyempurnaan bukan hanya untuk pertunjukan, kepala naga pandai pemadam kebakaran benar-benar bisa berhasil menyempurnakan Gu. Namun, kuncinya adalah penampilan Fang Yuan. Keterampilan Fang Yuan yang sebenarnya sudah cukup untuk mengancam kepala naga ahli pemadam kebakaran. Di antara para ahli dengan level yang sama, hanya sedikit penurunan kemampuan yang dapat menentukan pemenang dan pecundang, apalagi ketika kepala naga pandai pemadam kebakaran melemah 20%. Orang ini memilih waktu yang tepat,
keberuntungannya terlalu bagus. Tidak, aku harus mengalahkannya. Kepala naga ahli pemadam kebakaran bersumpah pada dirinya sendiri, dan melirik Fang Yuan. Namun, pada saat berikutnya, bola matanya hampir keluar. Fang Yuan sudah mulai memurnikan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa memulai begitu cepat? Resep dan bahan gu yang disediakan tidak dapat dicocokkan bersama. Gu Master harus membalik menyempurnakan cacing gu untuk membuat bahan, atau merangkum resep gu dan menyimpulkan yang baru. Singkatnya, pemurnian peringkat 5 tetap diam gu di akhir. Dengan demikian, ini mengharuskan guru gu untuk berpikir mendalam, membuat deduksi terus-menerus dalam pikiran mereka, dan mempertimbangkan probabilitas pemurnian ortodoks dan pemurnian terbalik. Dari sana, menggabungkan banyak ide untuk membuat rencana penyempurnaan gu yang paling ringkas. Proses berpikir ini sangat penting. Ide-ide dari pemikiran perlu memiliki risiko rendah. Jika risikonya tinggi, mungkin ada banyak kegagalan, mengakibatkan bahan terbuang dan tidak menyisakan cukup untuk penyempurnaan gu, dan dengan syarat tidak dapat menggunakan bahan sendiri, mereka hanya bisa mengakui kekalahan. Saat mencari risiko rendah, mereka juga perlu menghabiskan waktu paling sedikit. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu, orang lain mungkin sudah menyelesaikannya, dan bahkan jika Anda berhasil menyempurnakan, Anda akan tersingkir. Menuntut risiko rendah dan juga konsumsi waktu yang rendah, ini cukup sulit. Mereka akan membutuhkan pemikiran yang cermat, perbandingan dan pengaturan yang konstan, dan kemudian memilih rencana terbaik dari semuanya. Meskipun kepala naga pandai pemadam kebakaran adalah seorang Grandmaster dalam jalur penyempurnaan, dia memperkirakan dia juga akan membutuhkan waktu sekitar 8 menit. Namun, Fang Yuan ini, bagaimana dia bisa mulai menyempurnakan gu di awal? Apakah ada kesalahan? Dia benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti itu. Bodoh. Seorang pekerja harus mengasah alatnya jika dia ingin bekerja dengan baik. Cara yang benar adalah dengan tenang dan berpikir. Para gu master yang berpartisipasi melirik Fang Yuan beberapa kali sebelum berkonsentrasi berpikir. Fang Yuan memimpin dan berkembang sangat cepat. Master gu lainnya bahkan belum mulai menyempurnakan, hanya dia yang mulai. Ini secara alami menyebabkan sebagian besar penonton menatapnya. Seruan pujian terdengar berulang kali. Metode yang sangat mempesona. Terampil, terlalu terampil. Itu hanya seperti naluri yang telah merembes ke dalam tulangnya. Tapi apakah ini baik-baik saja? Tergesa-gesa membuat pemborosan. Fang Yuan secara alami tahu logika tergesa-gesa membuat, tetapi dia tahu isi dari tugas ini. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, setelah dia menjadi jalur darah gu immortal, dia pernah berencana untuk berpartisipasi dalam konvensi jalur penyempurnaan. Alasannya, karena bahkan jalan iblis dapat berpartisipasi dalam konvensi jalan penyempurnaan, bahkan penjahat yang dicari dapat mendaftarkan nama mereka secara terang-terangan, dan jalan yang benar tidak akan menangkap mereka. Selama waktu itu, Fang Yuan tidak memiliki satupun Immortal Gu dan berusaha mengumpulkan bahan abadi untuk menyempurnakan Immortal Gu, seluruh prosesnya sangat sulit. Sebagai perbandingan, meskipun dia adalah zombie abadi dalam hidup ini, keadaan keuangannya berkali-kali lebih baik. Fang Yuan telah mempertimbangkan hampir semua metode yang mungkin untuk mengumpulkan bahan abadi. Dia menyadari bahwa konvensi jalan penyempurnaan adalah kesempatan untuk mendapatkan sejumlah besar bahan abadi. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, pada saat dia menaruh perhatiannya pada konvensi jalur penyempurnaan, hanya periode waktu lebih dari 1 dekade yang telah berlalu sejak kompetisi sebelumnya. Untuk bergabung dengan konvensi jalur penyempurnaan, Fang Yuan telah mulai mempersiapkannya lebih dari 80 tahun sebelumnya selama kehidupan sebelumnya. Setiap hari, dia menghabiskan waktu berlatih siang dan malam. Selama proses latihan ini, Fang Yuan memiliki pola pikir seorang anak muda di bumi yang menghadapi segunung latihan ujian. Dia mengumpulkan semua tugas yang berbeda selama bertahun-tahun kompetisi dan mempraktikkannya dengan susah payah, mencoba membedakan maksud dari tugas yang ditetapkan. Dia dengan mudah mendapatkan semua pertanyaan. Ada orang-orang di benua tengah yang mengkhususkan diri dalam menjual informasi seperti itu, ini mudah dibeli dan dijual. Orang-orang yang mencari intelijen ada di mana-mana. Memikirkan kembali saat-saat ketika dia mengubur dirinya dalam latihan, itu benar-benar kenangan yang menakutkan. Namun pada kenyataannya, fondasi jalur penyempurnaan Fang Yuan dibangun selama waktu itu.
Tanpa periode itu, dia tidak akan mencapai jalur penyempurnaannya saat ini tingkat kuasi Grandmaster. Dengan demikian, Fang Yuan tidak hanya mengingat isi kompetisi ini, dia bahkan tahu isi dari banyak kompetisi sebelumnya, dan bahkan kompetisi di masa depan. Dengan keuntungan yang begitu besar, bahkan jika pencapaian jalur penyempurnaannya lebih rendah dari kepala naga pandai pemadam kebakaran, lalu apa? Tentu saja, ini memiliki kekurangan. Itu adalah efek kupu-kupu. Sejak kelahiran kembali, Fang Yuan telah mengubah perkembangan banyak peristiwa. Dengan membakar pohon, itu bisa menyebabkan kebakaran hutan. Mereka yang terampil berenang bisa tenggelam, mereka yang terampil berkuda bisa jatuh. Dengan hanya mengandalkan keuntungannya, akankah Fang Yuan menyebabkan kematiannya sendiri karena perubahan pertanyaan kali ini? Ini sangat mungkin. Tapi ini hanya kemungkinan. Menurut deduksi Fang Yuan, ada kemungkinan yang sangat kecil untuk hal ini terjadi. Fang Yuan memutuskan untuk mengambil risiko. Dan dia berhasil, isinya tidak berubah sama sekali. Waktu terus berlalu. Keadaan kompetisi penyempurnaan Gu yang intens mulai menjadi jelas. Fang Yuan memimpin, dia berada di depan tempat kedua kepala naga pemadam kebakaran dengan selisih yang besar. Dia memancar dengan percaya diri, dia menyempurnakan Gu dengan tenang, mempertahankan keunggulannya yang besar dan secara bertahap memfermentasi keputusasaan pada semua pesaing yang mencoba mengejarnya. Beberapa Gu Master di luar panggung mulai melihat beberapa hal yang lebih dalam, mereka memuji, Fang Yuan memiliki kecerdasan yang cepat. Dia tidak memikirkannya secara berlebihan, dia langsung merancang rencana penyempurnaan Gu ini. Luar biasa, rencananya tidak hanya dapat menjaga kecepatan penyempurnaan yang stabil, ada juga lebih sedikit langkah, memungkinkan beberapa kesalahan. Bahkan jika dia gagal beberapa kali, jumlah bahannya cukup baginya untuk mencoba lagi. Ini wajar. Rencana yang digunakan Fang Yuan adalah rencana sempurna yang diselesaikan yang dibuat oleh Master Gu yang tak terhitung jumlahnya setelah banyak upaya di kehidupan sebelumnya. Ada lebih banyak orang yang terengah-engah pada teknik penyempurnaan Gu Fang Yuan. Teknik penyempurnaan Gu Fang Yuan benar-benar luar biasa. Dia memiliki begitu banyak dari mereka, mereka seperti keterampilan bawaannya. Ini benar-benar hasil dari latihan dan kerja keras yang luar biasa. Sekarang, dia menyempurnakan tetap diam Gu, melibatkan banyak teknik yang tidak digunakan secara normal, tetapi dia benar-benar bisa menggunakannya dengan sangat terampil, sulit membayangkan kemahirannya dengan teknik normal. Ini wajar. Untuk babak ke-8 ini, Fang Yuan telah melakukan banyak persiapan. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, dia telah secara khusus melatih dan memurnikan tetap diam Gu. Dia melakukan seluruh prosedur berulang kali, dia berlatih setidaknya 200 kali. Terutama, dia memancarkan kepercayaan diri dari dalam keluar. Dia percaya pada kesuksesannya, seolah-olah tingkat kegagalan penyempurnaan Gu tidak ada. Ini adalah sikap seorang ahli jalur penyempurnaan, 3 orang tua dari jalur penyempurnaan dalam sejarah seperti ini. Itu benar, melihatnya menyempurnakan Gu seperti menonton pertunjukan yang mempesona. Betapa besarnya kepercayaan dirinya, seolah-olah kemenangan disimpan di sakunya. Keuntungannya terlalu besar, bahkan jika Fang Yuan gagal dalam penyempurnaan Gu sekali atau 2 kali, dia masih bisa bertarung untuk tempat pertama dengan kepala naga pandai pemadam kebakaran yang saat ini berada di urutan kedua. Di bawah tatapan banyak orang, Fang Yuan memenangkan kompetisi ini dengan keunggulan besar, tanpa kejutan. Sepanjang proses, Fang Yuan tidak diragukan lagi menekan para pesaingnya. Bahkan kepala naga tukang pemadam kebakaran kalah darinya dengan selisih yang besar. Tuan kepala naga pandai pemadam kebakaran kalah. Dia tersingkir seperti ini. Penonton dari Myriad Dragon Dog tidak bisa mempercayai mata mereka, mereka bergumam dengan linglung. Fang Yuan, Fang Yuan. Orang-orang dari Sekte Bangau Abadi berteriak, mereka bersorak keras. Hanya Fang Zeng yang masih duduk. Dia memandang saudaranya di atas panggung, dia merasa seolah-olah jubah hitam itu menyelimuti hatinya. Mungkin seumur hidupku, aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam. Pada saat ini, Fang Zeng sangat putus asa, dia tidak memiliki semangat juang yang tersisa dalam dirinya. Meskipun dia memiliki kebencian yang mendalam, Fang Zeng merasa sangat lemah di depan Fang Yuan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kepala naga ahli pemadam kebakaran menatap dengan mata terbuka lebar, dia menatap Fang Yuan lekat-lekat. Dia tidak mau menerima ini.
Dia bahkan tidak menggunakan gerakan pembunuh terkuatnya. Pertanyaan terkutuk ini membatasinya. Tetapi dia harus mengakui bahwa pikiran Fang Yuan sangat tajam dan cepat. Dia benar-benar merancang rencana penyempurnaan Gu yang sempurna dalam waktu sesingkat itu. Apakah pria Fang Yuan ini benar-benar zombie abadi? Apakah ada kesalahan dengan informasinya? Zombie abadi lebih buruk dalam berpikir. Rencana yang dipikirkan Fang Yuan membuat Gu immortal ini, kepala naga ahli pemadam kebakaran, merasa sangat malu. Sekaligus, kepala naga pandai pemadam kebakaran curiga dengan status Fang Yuan sebagai zombie abadi. Babak kompetisi ini telah berakhir. Fang Yuan berjalan perlahan saat dia meninggalkan panggung. Dia tidak mengejek atau mempermalukan kepala naga ahli pemadam kebakaran, yang terakhir tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit rileks. Karena dia telah menang, tidak ada gunanya mempermalukan pihak lain. Jika dia memprovokasi kepala naga ahli pemadam kebakaran dan menyebabkannya mengeluarkan tantangan untuk berduel, Fang Yuan hanya akan mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Akhirnya, kepala naga pandai pemadam kebakaran membawa orang-orang dari Myriad Dragon Dog pergi dengan penyesalan. Fang Yuan memperoleh hadiah pemenang dari Sekte Pengusir Iblis. Itu adalah sejumlah bahan abadi. Ada berbagai macam dari mereka, tetapi masing-masing memiliki jumlah yang sedikit. Mulai dari babak ke-8, hadiahnya jauh lebih berharga daripada 7 putaran pertama. Ada bahan abadi serta resep immortal Gu dan lainnya. Jika tidak demikian, mengapa Fang Yuan memperlakukan konvensi jalur penyempurnaan benua tengah sebagai metode untuk mengumpulkan bahan abadi di kehidupan sebelumnya? Fang Yuan menyimpan materi abadi. Dia menolak undangan Sekte Pengusir Iblis untuk tinggal sebagai tamu. Dia berjalan sampai ke pintu keluar. Di gerbang gunung, kelompok Sekte Bangau Abadi sudah menunggu. Tuan Fang Yuan. Melihat kedatangan Fang Yuan, Penatua Yan Tang dan tetua lainnya menyambutnya bersama. Fang Zeng tidak berdaya, dia juga seorang tetua yang datang, tetapi dia berdiri di belakang mereka berdua dengan wajah tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak memberi salam apapun. Rekan-rekan anggota sekte, selamat hari untuk kalian semua. Di bawah topeng, suara hangat Fang Yuan bisa terdengar. Kelompok sekte Bangau Abadi sangat bersemangat. Dari arogansi Fang Yuan sebelumnya, mereka merasa bahwa dia akan sulit untuk diajak bicara. Tapi sekarang, dia berbicara dengan nada yang baik dan hangat. Mereka merasa bahwa Fang Yuan benar-benar berbeda ketika menghadapi sesama anggota sekte, dibandingkan dengan berurusan dengan orang luar. Fang Yuan pertama kali menatap Penatua Yan Tang. Dalam kompetisi sebelumnya, tetua ini juga berpartisipasi. Fang Yuan memberikan petunjuk dengan santai, pencapaian jalur penyempurnaanmu tidak rendah, tetapi rencanamu memiliki beberapa kekurangan. Beginilah cara Anda harus menghadapinya, misalnya, pada langkah pertama. Penatua Yan Tang mendengar ini dan merasa sangat kagum terhadap Fang Yuan. Dia berterima kasih padanya dengan banyak. Murid-murid di belakangnya memiliki mata yang bersinar, dipenuhi dengan kekaguman dan pujian. Fang Yuan mengarahkan pandangannya ke Fang Zeng sekarang. Suaranya menjadi dingin saat dia berkata dengan nada penuh kekecewaan, "Saudaraku, ekspresi apa yang kamu tunjukkan? Apakah kamu takut aku akan memarahimu?" Penampilan Anda sama mengecewakannya seperti biasanya. Kamu bahkan tidak lulus putaran pertama konvensi jalur penyempurnaan, kamu hanya membuat kami kehilangan muka. Suasananya berubah menjadi berat, para murid meringis saat mereka berpikir, Fang Yuan adalah saudara yang galak. Para tetua sekte Bangau Abadi tercengang, sepertinya kedua bersaudara ini memiliki hubungan yang agak dingin. Fang Zeng menunjukkan ekspresi kebencian saat dia mendengus, hendak berbicara. Fang Yuan melambaikan tangannya, dia akan menyerangnya di depan umum. Fang Zeng adalah Master Gu peringkat 5, di puncak dunia fana. Tapi dia adalah jalur perbudakan Gu Master, sebagian besar kekuatan pertempurannya bergantung pada kelompok Bangau, dan dia juga tidak menyangka Fang Yuan akan menyerangnya di depan umum di bawah pandangan semua orang tanpa mempedulikan konsekuensinya. Serangan Fang Yuan sudah direncanakan. Dia tidak hanya menggunakan beberapa gerakan pembunuh fana, di antaranya adalah gerakan pembunuh jalan kebijaksanaan dari Dong Fang Changfan. Sementara Sekte Derek Abadi menatap kosong, Fang Yuan menyerang, segera melumpuhkan Fang Zeng saat berada di kejauhan. Fang Zeng, kamu terlalu mengecewakan. Pada tahap ini, Anda masih bergerak di luar, mengapa Anda tidak menetap dan berkultivasi?
Dengan kekuatan seperti itu, Anda masih ingin menarik perhatian di luar, apa gunanya? Orang tua kami telah pergi, sebagai saudara laki-laki Anda, saya memegang tugas seorang ayah untuk mendidikmu. Karena Anda tertarik pada jalan pemurnian, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan tetap di sisi saya, dan saya akan memberikan kepada Anda pengalaman jalan pemurnian saya. Kamu harus berkultivasi dengan sepenuh hati, sampai aku puas. Fang Yuan menegur, aku tidak ingin kamu merawatku. Saya adalah tetua dari Sekte Bangau Abadi, saya sudah dewasa. Fang Zeng berteriak, dia menyerupai pemuda pemberontak, menolak untuk menerima disiplin. Tapi nyatanya, dia merasakan hawa dingin di dalam. Dia tidak bisa mengendalikan diri, kata-kata yang dia teriakkan bukanlah kata-kata yang ingin dia katakan. Ini adalah langkah pembunuh jalan kebijaksanaan dari Dong Fang Changfan, itu secara langsung mengendalikan pikiran Fang Zeng dan menciptakan pikiran palsu yang menyusup ke Fang Zeng, menyebabkan dia bertindak sesuai dengan pemikiran ini. Ini mirip dengan cara jalur perbudakan Gu Master mengendalikan binatang buas. Tapi perbedaannya adalah, jalur perbudakan Gu Master biasanya hanya mengendalikan binatang buas, mereka memiliki pemikiran sederhana. Mengontrol manusia jauh lebih sulit, mereka memiliki pikiran yang kompleks. Fang Yuan adalah zombie abadi peringkat 6, melawan Fang Zeng, Master Gu peringkat 5, dia harus menggunakan dan mengoordinasikan beberapa gerakan pembunuh sekaligus untuk menangkap Fang Zeng dengan lancar. Tidak, selamatkan aku, apakah ada yang akan menyelamatkanku? Tuan, Fang Zeng berteriak dalam hati. Tapi tidak ada tanggapan dari kutu yang mengerami roh. Fang Yuan telah memutuskan koneksi Fang Zeng kebukaannya. Fang Zeng menatap Fang Yuan dengan ekspresi marah. Dia tidak berpikir bahwa Fang Yuan akan begitu gila, menyerangnya di sini. Dia hanyalah orang gila, dia tidak memiliki keraguan untuk menyinggung Sekte Bangau Abadi. Fang Yuan beraliansi dengan Sekte Bangau Abadi, bagaimana dia bisa berani menyerang anggota Sekte Bangau Abadi? Fang Zeng tahu lebih banyak informasi orang dalam daripada tetua dan murid lainnya di sini. Sebelumnya, ketika He Feng Yang dan Chang Yu menyerang tanah yang diberkati Hu Immortal dan gagal, karena manfaatnya Li Gu, mereka mencapai kesepakatan. Salah satu klausul dalam perjanjian itu adalah bahwa anggota dari kedua belah pihak tidak boleh saling menyerang. Inilah sebabnya mengapa Fang Zeng merasa dia aman. Fang Yuan menarik tangannya, Fang Zeng tidak bisa bergerak, dia juga tidak bisa berteriak, dia tidak bisa menahan saat kekuatan tak berbentuk menariknya dan mengirimnya ke tangan Fang Yuan. Kelompok Sekte Bangau Abadi melihat dengan ekspresi tercengang. Kekuatan yang menakutkan. Penatua Fang Zeng memiliki tingkat kultivasi peringkat 5, tetapi dia ditangkap tanpa memberikan perlawanan apapun. Meskipun Fang Zeng adalah Gu Master jalur perbudakan, bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Kemampuan Fang Yuan yang luar biasa menimbulkan ketakutan pada orang-orang ini. Fang Zeng berteriak di dalam, apakah kalian menonton pertunjukan? Cepat selamatkan aku, dia bukan lagi saudaraku, dia membunuh bibi dan paman kita, dia membunuh semua anggota klan di klan kita, dia adalah iblis yang hebat. Pada saat yang sama, Fang Zeng membuka mulutnya dan berteriak, saya tidak akan pergi ke tempat Anda, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Anda ingin menceramahku lagi. Saya bisa memutuskan hidup saya sendiri. Saya punya tujuan sendiri, bagaimana Anda bisa memahami impian saya? Aku bisa bekerja keras sendiri, aku bisa melampaui kamu. Itu seperti dia adalah pemuda yang benar-benar memberontak dan di luar kendali. Fang Zeng mendengar teriakannya sendiri dan kehilangan semua harapan. Fang Yuan menghela nafas, dia berkata kepada orang-orang di Sekte Bangau Abadi, selama periode waktu ini, saudara laki-laki saya yang tidak berguna telah membuat Anda kesulitan. Tidak masalah, tidak ada masalah sama sekali. Anggota Sekte Bangau Abadi melambaikan tangan mereka untuk memecat dengan cepat. Fang Yuan mengangguk, dia berkata, saya akan membawa Fang Zeng bersama saya dan mendidiknya secara pribadi, saya sudah berbicara dengan pemimpin sekte Anda mengenai masalah ini, Anda hanya perlu kembali dan memberi tahu dia. Fang Yuan menyemburkan omong kosong, dia bahkan tidak tahu seperti apa pemimpin sekte itu. Kedua tetua itu melepaskan sedikit keraguan terakhir mereka. Agar Sekte Bangau Abadi mempertahankan reputasinya, masalah Fang Yuan selalu ditutupi kebohongan. Saat ini,
Fang Yuan menggunakan kebohongan ini untuk mengelabui anggota Sekte Bangau Abadi. Fang Yuan menggendong Fang Zheng dan pergi. Para Master Gu di sekitarnya merasakan perasaan aneh ketika mereka melihat ini, tetapi karena Sekte Bangau Abadi tidak mengatakan apa-apa, mengapa mereka ikut campur? Selain itu, targetnya adalah ahli jalur penyempurnaan terkenal Fang Yuan. Ada Gu Master dari Sekte Pengusir Iblis yang khawatir, mereka pergi untuk bertanya. Penatua Yan Tang tersenyum saat dia berkata, tidak ada masalah, Tuan Fang Yuan dan Penatua Fang Zheng adalah saudara laki-laki, saat ini, kakak laki-laki sedang mengajar adik laki-lakinya. Sekte Pengusir Iblis yakin dan pergi. Geng Sekte Bangau Abadi menyaksikan Fang Yuan pergi, banyak murid menatap Fang Zheng dengan ekspresi iri. Seseorang menghela nafas, meskipun Tuan Fang Yuan berbicara dengan nada dingin, dia benar-benar memperhatikan satu-satunya saudara laki-lakinya yang berharga. Itu benar, ini adalah kesempatan langka untuk menerima ajaran dari Grandmaster jalur penyempurnaan. Tahukah Anda, setelah Fang Zheng menerima misi sekte terakhir kali, dia kembali dan menjadi tetua peringkat 5. Sekarang dia dibawa pergi oleh saudaranya, apakah dia akan kembali sebagai Grandmaster jalan penyempurnaan? Tidak mungkin. Itu terlalu dibesar-besarkan. Meski begitu, bimbingan ahli seperti itu sangat berharga, dia memiliki banyak keuntungan darinya. Sai, kenapa aku tidak punya saudara laki-laki seperti ini? Seorang murid mengucapkan kalimat yang dipikirkan semua orang. Jika pada saat ini, mereka tahu bahwa Fang Yuan telah menangkap Fang Zheng sebagai rencana cadangan untuk kepemilikannya, ekspresi menakjubkan apa yang akan mereka tunjukkan. Iop. Fang Yuan melemparkan Fang Zheng ke tanah. Fang Zheng berjuang untuk bangun, dia berteriak di dalam, Fang Yuan, kamu iblis keji, apa yang kamu inginkan denganku? Kamu dan Sekte Bangau Abadi telah membuat kesepakatan, kamu tidak bisa membunuhku, seorang tetua dari Sekte Bangau Abadi. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, aku tidak akan membunuhmu, mengapa kamu begitu gelisah? Oh saudara sayang, tunggu saja di sini dengan patuh dan tenang. Fang Zheng menunjukkan ketakutan di wajahnya, dia berteriak dari dalam, Fang Yuan bukan tuanku, Lord Skycrane, bagaimana dia bisa mendengar pikiran batinku? Fang Yuan tersenyum arogan, menatap Fang Zheng yang berada di kakinya, dia berkata, yang disebut tuanmu hanyalah jiwa sekarang. Bahkan jika dia masih hidup, dia hanya Master Gu peringkat 5 di masa jayanya. Mengatakan ini, Fang Yuan meraih dengan tangan dan menjarah semua Gu Fana di tubuh Fang Zheng. Kutu inkubasi roh bergetar lemah, ini adalah perlawanan sengit dari Lord Skycrane. Tapi bagaimana dia bisa berhasil? Jika ini kembali ke Gunung King Mao, 100 Fang Yuan tidak akan menjadi tandingan Lord Skycrane. Tapi sekarang, Fang Yuan benar-benar berbeda, dia adalah Gu Immortal peringkat 6. Lord Skycrane bahkan hanya menjadi jiwa. Fang Yuan, bahkan jika kamu tidak membunuh kami, menangkap kami melanggar perjanjian aliansi, kamu akan menghadapi reaksi keras karena melanggarnya. Saya mendesak Anda untuk melepaskan kami, sebagai Gu Abadi yang agung, bagaimana Anda bisa tertarik pada kami manusia? Apakah Anda tidak takut melakukan ini akan merusak hubungan Anda dengan Sekte Bangau Abadi? Jangan berpikir Sekte Bangau Abadi tidak dapat menaklukkanmu. Fondasi 10 sekte kuno besar berada di luar imajinasi Anda. Lord Skycrane berteriak dalam roh yang mengerami kutu, dia tahu bahwa Fang Yuan bisa mendengarnya. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa, hahaha, Lord Skycrane, saya perlu berterima kasih. Jika Anda tidak menyerang Gunung King Mao, saya tidak akan mencapai level ini hari ini melalui berbagai peluang. Apa yang bisa dilakukan Sekte Bangau Abadi bahkan jika aku menangkap kalian berdua? Karena Anda tahu banyak rahasia, Anda harus tahu bahwa 10 sekte kuno besar saling menahan, semuanya didasarkan pada manfaat dan kepentingan pribadi. Menurutmu apa yang lebih penting, satu-satunya Gu Nyali, atau kalian berdua? Lord Skycrane tidak bisa berkata-kata. Cahaya dingin bersinar di mata Fang Yuan, dia memobilisasi cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya saat dia membentuk gerakan pembunuh jalan jiwa sekaligus, beri aku informasi tentang semua yang kamu ketahui, pencarian jiwa. 2 jam kemudian, Ang Yuan keluar dari penjara bawah tanah ini. Di belakangnya, pintu masuk tertutup rapat. Mata merah Fang Yuan bersinar dengan cahaya saat dia bergumam, Lord Skycrane, First Gen Gu Yue, warisan sejati jalur darah.
Melalui pencarian jiwa, dia telah mempelajari semua tentang Lord Skycrane dan permusuhan gen pertama Gu Yue. Dia bahkan mempelajari banyak rahasia sekte Bangau Abadi. Lord Skycrane ini adalah bawahan He Feng yang cakap. Jika saya menangkapnya, akankah He Feng yang datang dan memintanya? Ini sedikit merepotkan. Hehe, dia sebenarnya tidak ingin menggunakan kerasukan dan ingin melindungi Fang Zheng. Lord Skycrane ini berpegang teguh pada keyakinannya. Terhadap ini, Fang Yuan memuji tanpa menahan diri. Meskipun dia adalah penguasa iblis, dia bisa menghargai dan mengagumi tindakan mengorbankan diri untuk orang lain, melihatnya dari perspektif netral. Jenis beras yang sama memelihara banyak orang yang berbeda. Orang-orang dalam hidup mereka semua memiliki tujuan dan motivasi mereka sendiri. Terhadap orang-orang seperti ini dengan sistem nilai yang berbeda, Fang Yuan dapat menerima dan menghargai keberadaan mereka. Jika dia tidak berpikiran terbuka, dia tidak akan memiliki pencapaiannya saat ini. Dilihat dari ini, Tuan Tua Ken yang pasti mendapatkan teknik kerasukan dari Dong Fang Changfan dan membawanya kembali ke Sekte Bangau Abadi. Kenangan Lord Skycrane tidak terlalu membantu Fang Yuan. Dia hanya seorang Master Gufana, dia tidak tahu rahasia mendalam tentang Sekte Bangau Abadi, Fang Yuan tidak bisa memanfaatkannya. Adapun Fang Zheng, Fang Yuan tidak membiarkannya pergi, dia juga mencari jiwanya. Fang Yuan bermaksud untuk menahan saudaranya untuk waktu yang lama. Jika suatu hari, dia tidak punya pilihan lain, Fang Yuan harus menggunakan upaya terakhir ini dan memiliki Fang Zheng, mendapatkan kembali status hidupnya. Tapi dengan cara ini, dia akan kehilangan bukaan keduanya, semua tanda dao jalur kekuatan padanya akan hilang, dia harus menjalani kenaikan abadi lagi. Kerugiannya sangat besar. Aperture kedua Immortal Gu dibuat menggunakan bahan abadi yang tak terhitung jumlahnya berharga, di antaranya adalah umur Gu. Bisa dikatakan bahwa dalam jangka pendek, Fang Yuan tidak dapat menyempurnakan aperture kedua Immortal Gu. Umur Gu sulit ditemukan, bahkan jika Fang Yuan dapat menemukannya, dengan situasinya saat ini, dia mungkin menggunakannya secara langsung untuk meningkatkan umurnya. Jika memungkinkan, saya lebih suka tidak memiliki Fang Zheng. Tetapi jika identitas saya terungkap dan saya tidak berhasil menghidupkan kembali, saya perlu menggunakan kerasukan. Target saya saat ini adalah konvensi jalur penyempurnaan. Jika saya masuk ke 6 besar, saya akan bisa mendapatkan keuntungan dari warisan infalibel dan mendapatkan kesempatan untuk menyempurnakan Gu dengan kesuksesan yang terjamin. Warisan infalibel adalah warisan jalan pemurnian. Apa artinya disebut infalibel? Itu berarti tidak ada kegagalan dalam penyempurnaan Gu. Begitu dia masuk ke 6 tempat teratas, dia akan diangkut ke tanah terberkati yang tersembunyi. Fang Yuan berencana untuk menyempurnakan bentuk perubahan Gu abadi setelah ini. Ini adalah jalur transformasi peringkat 6 Immortal Gu. Begitu dia memilikinya, wajah Fang Yuan yang samar-samar akrab akan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Itu tidak akan menjadi versi yang lemah hanya menyembunyikan aura regionalnya. Adapun resep Immortal Gu dari perubahan bentuk Immortal Gu, Fang Yuan sudah memilikinya. Ini semua berkat semangat Tanah Langya. Dahulu kala, ketika Fang Yuan pertama kali memperoleh kebijaksanaan Gu, dia telah membuat kesepakatan dengan roh Tanah Langya untuk menyelesaikan resep Gu abadi untuknya. Fang Yuan mendapat untung dari ini dan tidak hanya keluar dari masalah keuangannya, dia bahkan memperoleh sejumlah besar resep Immortal Gu. Dan resep perubahan bentuk Immortal Gu ini adalah salah satunya. Adapun bahan abadi untuk menyempurnakan bentuk perubahan Gu abadi, Fang Yuan hampir selesai mempersiapkannya. Dia membeli setengah dari bahan abadi dari pelelangan Northern Plains. Untuk separuh lainnya, Fang Yuan meminta Hei Loulan untuk terhubung ke harta karun surga kuning menggunakan tanah yang diberkati. Fang Yuan menggunakan bahan abadi yang tersisa untuk menjual atau berdagang dan setelah banyak transaksi, dia memperoleh sebagian besar yang dia butuhkan. Bagian terakhir yang tersisa diisi oleh hadiah materi abadi dari memenangkan babak ke-8 oleh Fang Yuan. Di babak berikutnya, Fang Yuan melakukan serangan dan menggunakan keunggulan kelahiran kembalinya untuk mengalahkan semua musuh tangguh terlebih dahulu. Sekaligus, reputasi Fang Yuan melonjak, kekuatan dari semua ukuran, dan Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya memfokuskan pandangan mereka padanya. Orang lain berkembang secara normal, tinggal di wilayah mereka sendiri dan maju dengan aman. Hanya Fang Yuan yang terkecuali,
bergerak dan menantang orang yang berbeda, tetapi dia memenangkan setiap putaran. Konvensi jalur penyempurnaan benua tengah, putaran ke-12. Kompetisi berada pada saat yang paling krusial, seluruh fokus panggung adalah pada dua orang. Salah satunya mengenakan jubah hitam, tubuhnya kuat dan berotot, dia mengenakan topeng saat dia memanipulasi nyala api di depannya, itu adalah Fang Yuan. Yang lainnya mengenakan jubah putih polos, rambutnya putih seperti salju dan dia memiliki tato di dahinya, itu adalah Fang Huai. Ini adalah kontes antara dua taring. Fang Huai luar biasa, dia menggunakan 3 gerakan pembunuh jalur penyempurnaan dan mengurangi keunggulan. Meski begitu, Fang Yuan masih memiliki keuntungan. Dia terlalu luar biasa, dia mungkin yang terbaik dalam berpikir cepat dalam kompetisi ini. Kali ini, saat penyempurnaan Gu dimulai, dia memimpin dengan selisih yang sangat besar. Masih ada ketidakpastian. Baik Fang Huai dan Fang Yuan memiliki satu kesempatan tersisa di tangan mereka. Jika mereka menggunakannya, mereka dapat menghapus sebagian materi abadi dari pihak lain. Baik itu di atas panggung atau di bawahnya, penonton berdiskusi di antara mereka sendiri dengan antusias. Sekarang, semua Master Gu lainnya di babak ini telah tersingkir, hanya Fang Huai dan Fang Yuan yang tersisa. Tatapan Fang Yuan tenang saat dia fokus mengendalikan api di depannya. Fang Huai, dia bahkan punya waktu untuk berbalik dan melihat Fang Huai di sebelah kirinya, mengamati lawannya. Fang Huai juga adalah Gu Immortal, dia menempati posisi ketiga di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Dia adalah jalur kayu Gu Immortal, di seluruh kompetisi, tugas babak ini adalah yang paling tidak menguntungkan baginya. Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk menantang dan mencoba menyingkirkannya terlebih dahulu. Tapi Fang Huai telah berusaha sekuat tenaga di tahap tengah hingga selanjutnya, menggunakan 3 gerakan pembunuh jalur penyempurnaan, di antaranya adalah gerakan pembunuh abadi jalur penyempurnaan, dia menarik jaraknya lebih dekat ke Fang Yuan dalam sekejap. Itu menyebabkan hasil penyempurnaan Gu ini menjadi tidak pasti lagi. Layak untuk seseorang yang mencapai tempat ketiga di kehidupan saya sebelumnya, dia sangat sulit untuk dihadapi. Ekspresi Fang Yuan tiba-tiba berubah. Nyala api di depannya berkedip, kepala merak biru yang setengah meleleh tiba-tiba berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah, tetapi hatinya tenggelam. Oh tidak, saya kebetulan memiliki peluang kegagalan. Dia bereaksi dengan cepat, berbalik dan meraih sisi kanannya, menuju burung merak biru terakhir di sana. Tetapi saat dia membunuh burung merak biru dan hendak melemparkan kepalanya ke arah api, Fang Huai berbicara, saya menggunakan kesempatan saya untuk menghapus bahan pemurnian Gu, merak biru, dari Fang Yuan. Penatua yang menyelenggarakan kompetisi segera menjawab, disetujui. Saat dia mengatakan itu, burung merak biru di samping Fang Yuan menghilang dan dibawa pergi. Kerumunan tersentak. Setiap orang diberi 2 burung merak biru hidup, Fang Yuan ingin menggunakan kepala merak untuk menyempurnakan Gu dan gagal sekali. Saat ini, satu-satunya burung merak biru yang tersisa telah diambil. Cantik, pilihan yang indah. Fang Huai memilih waktunya dengan sangat baik, Fang Yuan dalam masalah. Memang, Fang Yuan berada di beberapa langkah terakhir, tetapi setelah kehilangan bahan penting, dia hanya bisa mengubah resep Gu dan mengambil jalan memutar besar menuju garis finish. Melihat Fang Huai, dia awalnya tidak jauh di belakang Fang Yuan, sekarang, dia seharusnya bisa mengejar dan melenyapkan Fang Yuan. Fang Yuan akan tersingkir. Memperhatikan hal ini, kerumunan menjadi keributan. Baru-baru ini, Fang Yuan maju dan menantang banyak ahli penyempurnaan Gu, kekuatannya tertanam di dalam diri mereka. Dunia luar telah sangat meningkatkan evaluasi mereka terhadap kekuatannya, kebanyakan orang berpikir bahwa Fang Yuan telah mencapai pencapaian Grandmaster jalur penyempurnaan. Sejumlah kecil orang bahkan merasa bahwa kemampuan yang ditampilkan Fang Yuan telah melampaui tingkat Grandmaster jalur penyempurnaan, mereka pikir dia telah mencapai pencapaian kuasi Grandmaster jalur penyempurnaan. Belum lagi Grandmaster jalur penyempurnaan, evaluasi dia berada di Grandmaster kuasi besar dalam jalur penyempurnaan terlalu tinggi. Dari tingkat pencapaian jalur penyempurnaan biasa, Tuan, Grandmaster, Grandmaster, dan Grandmaster tertinggi, hanya 3 orang yang mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah, mereka adalah 3 tua jalur penyempurnaan, nama mereka adalah Tian Nan Eksentrik Tua, Kong Jue Abadi Tua,
dan leluhur rambut panjang. Tetapi bahkan Grandmaster Semu Agung sangat langka, di antara jalur penyempurnaan Gu Master yang dikenal publik di dataran utara, hanya ada 4 di level itu atau lebih tinggi, mereka adalah Yao Huang, Murong Sue Xiang, Lady Wan Shou, dan Lady Miao Li. Ini adalah 4 ahli jalur penyempurnaan tertinggi di dataran utara. Dalam hal pencapaian jalur penyempurnaan, tidak mungkin Fang Yuan berada pada level yang sama dengan mereka. Tapi tidak aneh jika orang memiliki pemikiran seperti itu. Kemampuan yang ditampilkan Fang Yuan terlalu besar, dia tahu semua pertanyaan sebelumnya, ini memungkinkannya untuk tetap jauh di depan mereka yang berada di tempat kedua di setiap putaran. Ketika seseorang berjalan di sepanjang tepi sungai, bagaimana mungkin mereka tidak membasahi sepatu mereka? Kali ini, Fang Yuan menyerang dan ingin melenyapkan Fang Huai, tetapi dia malah menyakiti dirinya sendiri, hahaha. Beberapa orang sombong. Itu benar, dia terlalu sombong, aku tidak tahan dengannya sejak lama, bagus Fang Huai. Fang Huai ini terlalu tercela, Tuan Fang Yuan, kamu harus bertahan. Murid Sekte Bangau Abadi, yang sedang menonton, berteriak untuk menyemangati Fang Yuan. Setelah Fang Yuan menangkap Fang Zheng, Sekte Bangau Abadi tidak memberikan tanggapan, sepertinya mereka mengakui masalah ini. Fang Yuan, aku menang. Fang Huai berbicara dengan senyum jernih, dia sangat percaya diri, seolah-olah dia sudah meraih kemenangan di tangannya. Begitukah? Fang Yuan mencibir, dia meraih dengan tangannya dan mayat merak tanpa kepala terbang ke arahnya. Ada 2 burung merak biru hidup di antara bahan pemurnian Gu, Fang Yuan membunuh salah satunya dan mengambil kepalanya. Pada akhirnya, dia gagal dan burung merak kedua dibawa pergi. Saat ini, mayat yang dia miliki tertinggal sejak awal. Fang Yuan membuka tinjunya saat semburan kabut tebal berwarna darah keluar dari tangannya. Dalam beberapa napas, kabut menutupi mayat tanpa kepala itu sepenuhnya, para pengamat tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Ini adalah seni pemurnian darah jahat lagi. Ini bukan pertama kalinya Fang Yuan menggunakan teknik pemurnian darah, mengapa orang seperti itu adalah tetua dari Sekte Bangau Abadi. Salah satu dari 10 sekte kuno yang hebat, Sekte Bangau Abadi, juga mulai jatuh dari rahmat. Banyak Gu Master berseru setelah melihat ini. Beberapa orang bahkan berteriak, mengapa orang seperti itu tidak ada di Dewan Penghakiman Iblis. Fang Yuan menggunakan teknik pemurnian darah berkali-kali di depan umum, Sekte Bangau Abadi menghadapi kritik publik yang kuat. Apa yang kamu tahu? Pemurnian darah hanyalah pemurnian darah, itu hanya teknik. Jika digunakan di tangan kebenaran, itu benar, ketika digunakan di tangan kejahatan, itu jahat. Itu semua tergantung pada diri sendiri. Seorang murid Sekte Bangau Abadi marah, dia menegur dengan keras. Tapi tetua yang membawa mereka memarahinya dengan keras, tenang, jangan menyemburkan omong kosong. Murid ini hanya bisa menundukkan kepalanya dan duduk dengan tenang dan kesal. Hanya, dalam beberapa saat, kabut berwarna darah memudar, dan mayat merak tanpa kepala menyusut 20%. Tapi kepala merak biru telah muncul sebagai gantinya. Ini adalah gerakan pembunuh penyempurnaan Gu jalur darah, sangat menakjubkan, mampu mengumpulkan mayat dan mengubah materi. Konversi material semacam ini juga dapat dilakukan di jalur lain, tetapi bukankah tingkat konversinya terlalu cepat? Tatapan semua orang tertuju pada ini. Fang Yuan melemparkan kepala merak ini ke dalam api, saat api menyala, kepala merak mulai meleleh, kepala cair menyatu menjadi Gu yang tidak lengkap yang ada di dalam api. Sesaat kemudian, kepala burung itu meleleh dan menyatu menjadi Gu yang tidak lengkap sepenuhnya. Fang Yuan melanjutkan ke langkah berikutnya. Ini sebaik berakhir. Melihat ini, beberapa orang menghela nafas. Itu benar, beberapa langkah terakhir tidak memiliki risiko, tanpa kecelakaan, Fang Yuan akan menjadi pemenangnya. Kegagalan sebelumnya hanyalah kejutan yang tidak terduga, itu memiliki kemungkinan rendah dan kemungkinan tidak akan pernah terjadi lagi. Untuk berpikir bahwa Fang Huai juga tidak bisa menghentikan Fang Yuan. Saat semua orang menghela nafas, Fang Huai tertawa keras dalam hati, ini jalannya, ini caranya, kamu pikir kamu telah menang, ya. Aku mengambil burung merak biru kamu, tujuan untuk membuang-buang waktumu telah tercapai. Dengan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan terakhirku, aku bisa melampaui kamu dan menjadi pemenang babak ini. Fang Yuan, saya perlu berterima kasih, Anda mendekati saya secara pribadi,
begitu saya mengalahkan Anda, itu akan seperti saya mengalahkan semua orang yang Anda kalahkan. Hahaha, ini bagus. Tetapi tepat pada saat ini, Fang Yuan berbicara, saya ingin menggunakan kesempatan dan menghapus salah satu materi lawan saya. Penatua tuan rumah segera menjawab, tolong bicara. Fang Huai sedikit terkejut tetapi dia segera tersenyum dingin pada dirinya sendiri, berpikir, lepaskan, hapus apapun yang kamu inginkan. Fang Yuan menatap Fang Huai saat tatapannya tenang seperti air, saya akan menghapus bahan penyempurnaan Gu, bola mata banteng liar. Senyum dingin Fang Huai membeku. Penatua tuan rumah juga tercengang. Penonton bingung, bukankah Fang Huai sudah menggunakan bahan penting, bola mata banteng liar, dan menggabungkannya menjadi Gu-nya yang tidak lengkap. Fang Yuan ingin mengambil bahan pemurnian Gu yang sudah digunakan, ini tidak diizinkan oleh aturan. Tapi Fang Yuan bersikeras untuk itu, dia berkata kepada Fang Huai, apakah kamu tidak menyerahkan bola mata banteng liar yang diam-diam kamu sembunyikan? Apakah Anda mencoba melanggar aturan kompetisi? Wajah Fang Huai menunjukkan ketidakpercayaan yang luar biasa. Dia menyembunyikan bola mata banteng liar menggunakan teknik uniknya, Fang Yuan benar-benar merasakannya. Bola mata banteng liar adalah bahan penyempurnaan Gu yang penting, Fang Huai telah lama selama penyempurnaan membuat persiapan untuk itu dan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan yang akan memberinya kemenangan bergantung padanya. Tanpa bola mata banteng yang liar, Fang Huai tidak akan memiliki komponen yang diperlukan, bagaimana dia bisa mengalahkan Fang Yuan. Tetapi jika dia tidak mengeluarkannya, dia tidak bisa menyembunyikannya dari orang lain. Bahkan jika dia bisa, jika Fang Yuan mengajukan keberatan, konvensi jalur penyempurnaan akan menjalani pencarian menyeluruh, reputasi Fang Huai akan hancur. Jadi, Fang Huai harus mengeluarkannya terlepas dari niatnya. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Dan mengertakkan gigi saat dia mengeluarkan bola mata banteng liar dari api. Di sini, dia menghancurkan bola mata banteng liar ke tanah dengan marah, dia menyebarkan api pemurnian Gu saat dia berjalan pergi. Ini sama dengan mengakui kekalahannya. Kerumunan terdiam sebelum keributan. Fang Yuan mengabaikan suara-suara ini, dia memurnikan cacing Gu di tangannya tanpa tergesa-gesa sampai dia memperoleh kesuksesan. Saya akhirnya menang, dengan cara ini, seharusnya tidak ada masalah untuk mendapatkan 6 besar. Fang Yuan bermandikan keterkejutan, kekaguman, pujian, dan kecemburuan semua orang, tetapi dia tidak memiliki ekspresi saat dia menghirup udara keruh. Untungnya, saya memiliki kenangan kehidupan saya sebelumnya, saya tahu tentang kartu truf Fang Huai, jika tidak, dia mungkin akan menang. Dia tampak seperti memiliki waktu yang mudah, tetapi dia benar-benar menghadapi tekanan besar secara internal. Dia hanya jalur penyempurnaan semu Grandmaster, bahkan dengan keuntungan kelahiran kembali, sangat sulit untuk melenyapkan para pesaing ini. Kasus kepala naga ahli pemadam kebakaran hanyalah pengecualian. Meskipun Fang Yuan berhasil mengalahkan orang-orang ini, itu tidak seperti apa yang dikatakan dunia luar, bahwa dia memiliki waktu yang mudah, atau dia memiliki keunggulan yang besar. Benua Tengah, Pengadilan Surgawi. Langit cerah dan cerah. Aula indah yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari batu giok putih memancarkan cahaya tembus cahaya. Gu Immortal peringkat 8, penguasa menara pengawas surga, perlahan membuka pintu besar ruang diskusi. Dia berjalan ke aula sambil bersandar pada tongkat. Dalam sekejap, keinginan lebih dari 20 Gu Immortal di dalam aula berbalik ke arahnya. Tuan Menara Pengawas Surga, Anda telah bekerja keras selama 100 tahun terakhir. Setelah menyelesaikan segmen memperbaiki nasib Gu ini, tolong istirahat yang baik. Pengadilan surgawi membutuhkan ahli senior sepertimu. Tidak ada situasi tak terduga dalam konvensi jalur penyempurnaan ini, kan? Keinginan Gu Immortals mulai berbicara, memecah keheningan. Heaven Overseeing Tower Lord membuka matanya yang mendung dan melihat sekeliling, sebelum mengarahkan pandangannya pada surat wasiat yang duduk di posisi tinggi. Penguasa Menara Pengawas Surga berbicara, Lian Jiuseng, kamu harus bangun. Konvensi jalur penyempurnaan saat ini sudah mencapai akhirnya, kami masih membutuhkan beberapa persiapan untuk pemulihan takdir. Keinginan Lian Jiuseng mengangguk saat dia perlahan berdiri. Dia kemudian berbicara, untuk memulihkan takdir, itu tidak akan mungkin hanya dengan diriku sendiri dan penguasa Menara Pengawas Surga,
kita masih membutuhkan kekuatan 2/8, saya ingin tahu teman mana yang akan membantu. Tubuh utama saya menekan kelompok binatang terpencil yang tak terlupakan di Sungai Surgawi jatuh, saya tidak dapat membantu. Tubuh fisikku telah beristirahat cukup lama, tapi jiwaku sedang meneliti resep Gu Abadi peringkat 9 dan berada pada saat krusial. Izinkan saya membantu, mungkin kali ini, saya dapat menemukan beberapa bagian angin menakutkan yang dalam di kedalaman bawah tanah. Wasiat berkomunikasi sebentar, akhirnya dua surat wasiat memutuskan untuk bangun. Itu sudah diputuskan kemudian. Kehendak Lian Jiuseng mengangguk ke arah penguasa menara pengawas surga, sebelum membubung ke langit. Mengikutinya adalah dua surat wasiat lainnya. Ketiga surat wasiat ini terbang ke langit, menuju pintu masuk yang mengarah keluar, sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Heaven Overseeing Tower Lord berbalik untuk pergi, pintu ruang diskusi perlahan tertutup di belakangnya. 3 hari kemudian, benua tengah, gunung kaki berbulu. 4 sosok tiba-tiba muncul di udara di atas gunung kaki berbulu. Mereka benar-benar menyembunyikan aura peringkat 8 mereka saat mereka melihat ke bawah ke gunung di bawah. Itu adalah 4 Gu Immortal dari pengadilan surgawi. Gunung kaki berbulu. Pria berambut putih dengan penampilan muda, Lian Jiuseng, menghela nafas, tanpa disadari, 100 tahun lagi telah berlalu di benua tengah. Mari kita mulai dengan cepat, saya terdesak untuk waktu selama periode kebangkitan ini, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Bi Chen Tian yang memiliki alis merah dan pupil hijau, mendesak. Baiklah, izinkan aku memulai ini. Bai Chang Sui adalah satu-satunya wanita abadi di antara keempatnya. Dia mengulurkan tangannya, seketika, kabut putih mulai naik perlahan di sekitarnya. Segera setelah itu, Bi Chen Tian membuka matanya, memancarkan dua pilar cahaya terang yang melesat langsung ke gunung kaki berbulu. Gunung kaki berbulu tampak biasa, kecil dan kekurangan sumber daya, bahkan kekuatan kecil hingga menengah di sekitarnya tidak ingin menempatinya. Namun, saat ini, itu terlihat mistis saat bersinar di bawah gerakan pembunuh abadi Bi Chen Tian. Ruang berfluktuasi secara intens, menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh gunung kaki berbulu sedikit bergetar. Gerakan pembunuh abadi yang menyerang Bi Chen Tian memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi tidak sedikit pun efektif saat ini. Heaven Overseeing Tower Lord adalah yang ketiga bergerak, setelah itu Lian Jiuseng di akhir. 4/8 Gu Immortal bekerja sama, tetapi itu masih jauh dari cukup. Gu Immortal sudah memiliki perkiraan, sehingga mereka terus melakukan serangan putaran kedua, putaran ketiga. Akhirnya, pada ronde ke-6, Lian Jiuseng berteriak dan memberikan pukulan penting, dia memicu perubahan kualitatif, menghasilkan efek. Gunung kaki berbulu menghilang dari tempatnya, dan tanah yang diberkati terbuka di depan 4 Gu Immortal. Ini adalah tanah yang diberkati sempurna, yang memegang warisan infalibel. Lian Jiuseng menghela nafas saat dia berbicara. Bi Chen Tian melihat beberapa kali, berbicara sambil tersenyum, ada lebih banyak kegagalan Fana Gu daripada sebelumnya, tampaknya skala konvensi jalur penyempurnaan menjadi semakin besar. Bai Chang Sui mengeluarkan sapu tangan dan menyeka keringat di dahinya, setiap saat, kita harus menghabiskan begitu banyak energi untuk membuka tempat ini. Lian Jiuseng, tidak bisakah kamu benar-benar menjatuhkan tanah yang diberkati ini? Sulit, Anda juga menyadari bahwa pemilik tanah yang diberkati ini adalah ahli hebat jalan pemurnian yang mempersulit Renzu. Lian Jiuseng menghela nafas. Penguasa menara pengawas surga mengangguk, pengadilan surgawi telah bergerak melawan tanah yang diberkati ini selama ribuan tahun tetapi bahkan sampai sekarang, kami hanya bisa mengeluarkan 30 tanda dao keberhasilan. Setiap kali warisan sempurna terakumulasi hingga batasnya, itu akan memiliki 36 tanda dao keberhasilan. Kami telah mengambil 30, yang meninggalkan 6 tanda dao bagi para peserta konvensi jalan penyempurnaan, dan bahkan jika kami ingin merebutnya, kami tidak bisa. Lian Jiuseng menambahkan, tanah yang diberkati ini sangat istimewa, tertutup sempurna dan tidak memiliki pintu masuk sama sekali. Bukannya kita tidak dapat membuka tanah yang diberkati ini, tetapi jika kita secara paksa menyebabkan kekacauan, akan sulit untuk mereproduksi keajaiban tanah yang diberkati ini. Di bawah pengekangan ini, kita hanya bisa melanjutkan dengan cara ini. Untuk merebut tanah yang diberkati ini,
kita tidak hanya membutuhkan jalur penyempurnaan Gu Immortals tetapi juga ahli hebat jalan yang memerintah. Sayangnya, apakah itu jalur penyempurnaan atau jalur aturan, sangat sedikit yang bisa berkultivasi ke peringkat 8. Keempatnya terdiam beberapa saat, penguasa menara pengawas surga berbicara, untungnya, setelah memulihkan nasib Gu kali ini, ia akan dapat menampilkan 50% kekuatannya. Ini adalah perubahan kualitatif dibandingkan sebelumnya. Mulai sekarang, kita dapat mencari lebih banyak pelarian takdir, dan memulihkan Gu abadi lebih cepat. Ngomong-ngomong, berapa banyak pelarian yang kamu temukan kali ini? Apakah kamu sudah berurusan dengan mereka? Bi Chen Tian bertanya. Penguasa menara pengawas surga menjawab, saya menemukan beberapa. Ayah tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang-orang di perbatasan selatan dan dataran utara, tetapi keduanya di sini di benua tengah sudah ditangani. Kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari menyatakan, setelah Renzu memanjat pohon raksasa dan berjalan keluar dari jurang biasa, dia meninggalkan putrinya, Boundless Forest Samsara. Renzu ingin menyelamatkannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menjadi luar biasa, tidak lagi bisa memasuki jurang biasa. Renzu melihat bahwa mondar-mandir di sekitar tempat ini tidak akan membantu. Dia memutuskan untuk berangkat lagi untuk menemukan cara untuk menyelamatkan anak sulungnya, Verdan Gritsun, dan anak keempatnya, Boundless Forest Samsara. Dia memulai perjalanan baru, memulai jalan hidupnya. Pada hari ini, dia bertemu dengan seorang pria berbulu. Pria berbulu itu menghentikannya, dan jelas senang, Renzu, aku kesulitan mencarimu. Renzu merasa aneh, aku tidak mengenalimu, mengapa kamu mencariku? Pria berbulu itu menjelaskan, seperti ini, Renzu, saya adalah pemimpin dari semua pria berbulu di dunia, tidak ada pria berbulu yang dapat menandingi pencapaian penyempurnaan Gu saya. Tapi saya baru-baru ini mengalami masalah saat menyempurnakan Gu, saya ingin menyempurnakan kesuksesan Gu, tetapi saya tidak dapat memastikan apakah itu sukses atau gagal. Renzu ingin terus bepergian, tetapi dia memiliki pemikiran yang baik di benaknya, jika pemimpin pria berbulu itu benar-benar dapat menyempurnakan kesuksesan Gu dan dia meminjam Gu ini, tidak bisakah dia menyelamatkan anak sulungnya atau anak keempatnya? Oleh karena itu, Renzu berhenti dan berbicara dengan pria berbulu itu, tapi apa yang kamu butuhkan dariku? Pria berbulu itu dengan hati-hati mengeluarkan Gu. Gu ini menyerupai batu biasa dan ditutupi dengan lapisan rambut tebal, pria berbulu itu berbicara, saya tidak berani memecahkannya. Jika itu sukses Gu, tidak apa-apa. Tetapi jika itu adalah kegagalan Gu, saat saya mematahkannya, saya akan benar-benar kehilangan rasa diri saya. Tapi Renzu, kamu berbeda. Anda berjalan di jalan yang hanya milik Anda, ini berarti Anda memiliki diri Gu. Karena Anda memiliki diri Gu, bahkan jika Anda mematahkan kegagalan Gu, Anda tidak akan kehilangan diri Anda. Jadi saya ingin meminta Anda untuk menilainya. Renzu senang, jadi seperti itu, saya dapat membantu Anda, tetapi jika itu berhasil Gu, tolong berikan kepada saya sangat membutuhkannya. Pria berbulu itu berkata, baiklah. Itu tidak masalah. Renzu menyentuh cacing Gu di depannya. Dia membuat harapan pada Gu ini, tolong kembalikan anak keempatku, Boundless Forest Samsara, ke sisiku. Pada saat berikutnya, cacing Gu runtuh. Kegagalan. Pria berbulu itu sedih, sepertinya aku menyempurnakan kegagalan Gu. Keberanian Gu pada Renzu terbang keluar, Renzu, kamu gagal. Aku akan meninggalkanmu. Keberanian Gu meninggalkan Renzu dan terbang pergi. Pria berbulu itu, bagaimanapun, disegarkan, tidak masalah, saya bisa meningkatkan resep Gu. Renzu, tunggu sebentar, aku akan menyempurnakannya lagi. Renzu ingin mengejar keberanian Gu dan mengambilnya kembali, tetapi dia memiliki keinginan yang lebih besar untuk sukses Gu untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dia berpikir sejenak, dan memutuskan untuk menunggu pemimpin pria berbulu itu menyempurnakan Gu. Pria berbulu itu menyempurnakan Gu kedua dan memberikannya kepada Renzu untuk diperiksa. Renzu menyentuh Gu dan membuat permintaan, cacing Gu hancur lagi. Kegagalan lain Gu. Pria berbulu itu menghela nafas sedih. Iman Gu pada Renzu terbang keluar, Renzu, kamu gagal, kamu tidak layak untukku. Fight Gu juga meninggalkan Renzu. Renzu menghentakkan kakinya, dan ingin mengejarnya,
Tetapi pria berbulu itu menariknya, jangan terburu-buru, saya sudah memikirkannya, kali ini saya pasti bisa menyempurnakan kesuksesan Gu. Fight Gu sudah terbang jauh, Renzu menyadari dia tidak bisa mengejarnya, dan berkata sambil menghela nafas, pria berbulu, perbaiki dengan cepat, ini terakhir kalinya aku mempercayaimu. Cacing Gu ketiga pria berbulu itu masih gagal Gu. Kekuatan Gu juga terbang keluar, Renzu, kamu gagal, kamu tidak layak merasukiku. Kekuatan Gu terbang menjauh, Renzu merasa pahit karena dia tahu mengejarnya tidak akan memberikan hasil apapun, jadi dia hanya bisa menatap kekuatan Gu terbang jauh. Namun, tepat pada saat ini, diri Gu di dalam hatinya tiba-tiba terbang keluar dan menggigit kekuatan Gu. Kekuatan Gu menjerit dan terbang lebih cepat saat sepotongnya digigit. Itu segera menghilang seperti seberkas asap. Renzu dan pria berbulu itu menyaksikan dengan ekspresi tercengang. Self Gu dengan santai terbang kembali, dan berkata dengan bangga kepada Renzu, setiap kegagalan memiliki nilainya. Renzu, saya mengalami kegagalan berulang kali dan menyerapnya menjadi lebih kuat. Baru saja, saya menggigit kekuatan Gu, mulai sekarang, Anda akan memiliki kekuatan Anda sendiri. Saya masih bisa menjadi lebih kuat, saya bisa melahap cacing Gu manapun untuk memiliki semua kekuatan mereka. Renzu terkejut. Pemimpin pria berbulu itu menamparkan pahanya, berteriak, saya tahu bagaimana menyempurnakan kesuksesan Gu, itu melalui kegagalan. Semakin banyak kegagalan, semakin dekat saya dengan kesuksesan. Saya mengerti sekarang. Dia berteriak gembira saat dia bergegas pergi, meninggalkan Renzu di belakang. Menurut penelitian pengadilan surgawi Gu Immortals, tanah yang diberkati infalibel ini adalah milik pemimpin pria berbulu. Gunung kaki berbulu adalah tempat di mana pemimpin pria berbulu pernah tinggal. Setelah kematiannya, pemimpin pria berbulu itu meninggalkan warisan. Itu untuk mengumpulkan kegagalan orang lain dan menyempurnakannya menjadi kegagalan fana Gu. Saat Gu fana bertambah jumlahnya, mereka kemudian akan mengembun menjadi tanda dao keberhasilan. Setelah pengadilan surgawi menemukan hal ini, mereka merebut tanah yang diberkati dan menggunakannya sebagai fondasi untuk mengembangkan dan mendesak konvensi jalur penyempurnaan benua tengah untuk membantu warisan infalibel dengan cepat mengakumulasi kegagalan fana Gu. Mereka kemudian akan menggunakan tanda dao keberhasilan yang dikumpulkan untuk memulihkan nasib Gu. Ini adalah asal-usul dari itu semua. Bersambung.